Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel yang membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di kesempatan kali ini kita mau berbagi tutorial. Ada satu keluhan mobil Nissan X-Trail ya. Ini untuk keluhannya, pada setiap kali baru starter, kalau mesin udah dingin itu di starter bunyi krek seperti biasa. Nah, ini kita mau coba tes dulu untuk unit Nissan X-Trail ini. Keluhannya seperti tadi ya, pada saat starter awal ada suara krek seperti itu, seperti biasa. Kemungkinan di bagian sporketnya, dan kita mau coba dulu tes untuk suaranya seperti apa ya. Ini baru kita hidupkan ya. Ini sudah lama, sudah sekitar 3 jam tadi datang. Ini kita coba starter untuk mesinnya, suaranya seperti apa. Nah, ini sudah kita on kontak. Nah, seperti itu ya teman-teman suaranya. Kita coba matikan lagi ya, kita starter lagi. Nah, kalau misalnya sudah sekali kita starter terdengar suara seperti itu krek, yang kedua kita starter lagi sudah tidak bunyi lagi. Nah, itu berarti untuk olinya sudah naik ke bagian sensor OCP atau rantai ketengnya ya, untuk mengalirkan penyetelan rantai keteng atau rantai timingnya. Nah, ini kita coba dulu periksa. Nah, ini kita coba periksa dulu di bagian karena biasanya ya teman-teman, kalau suara seperti yang kita starter pagi tadi, cekreng krek seperti itu biasanya di bagian sporketnya sini. Kalau tidak kotor, berarti di bagian sensor OCP-nya yang macet atau terjadi kerusakan. Sensor OCP-nya yang di sini, di bagian bawah situ ya. Sensornya nanti kita lepas. Itu posisinya di sini, di bawah, di cover yang ini ya, ada sensor OCP. Nah, di situ biasanya terjadi macet atau kotor atau juga mengalami kerusakan. Nah, ini kita coba mau periksa dulu, kita lepaskan dulu untuk sensornya. Mudah-mudahan masih bisa kita servis. Nah, kita akan coba juga, nanti kita akan bongkar juga di bagian koper timingnya yang di sini. Kita buka, kita lepas, dan kita akan cek juga untuk bagian sporketnya apakah mengalami kotoran atau nanti kita coba periksa dulu, kita bongkar. Nah, ini sudah kita lepas untuk koper sporketnya yang di samping sini dengan membuka baut 10 yang keliling ya. Ini terlihat ya, kerak-keraknya sangat banyak sekali. Nah, jadi curigaan kemungkinan kotor di bagian sporket ini. Jadi begitu oli naik tidak bisa menekan maksimal di bagian sporket ini, karena ini yang menyetel untuk setelan noken as ini atau klep ini, itu di sini untuk berputarnya. Jadi nanti ini kita lepas dulu agar bisa lebih mudah kita analisa. Ini pasti di dalam maka banyak sekali kerak-kerak dan kotor-kotoran di dalam yang mengakibatkan mengganjal untuk kinerja untuk sporket ini kurang maksimal. Ini kita lepas dulu ya untuk sporketnya. Itu cara melepasnya, kita topkan nanti timingnya di top 1. Setelah itu nanti baru kita tandain dulu di sini agar tidak sulit saat pemasangan. Kita tandain di bagian rantainya ya. Kita akan lanjut dulu, kita lepas. Kotoran sangat kotor sekali ya, kerak-keraknya, karena ini sangat olinya kurang dirawat. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ya teman-teman, untuk sporket untuk noken as atau kansapnya ya, ini sangat kotor sekali di bagian sporketnya. Ini di dalam ini bisa kita lepas. Jadi untuk kerjanya itu dia nanti kalau dapat tekanan oli dari sini, sensor yang OCP ini yang membuka tutup untuk keluarnya oli.
melalui sini. Jadi nanti dia akan menekan di bagian ini dan akan menekan pull agar bisa pergerakannya maksimal dan bisa memutar untuk knock on as. Nah, jadi apabila di sini mengalami macet di bagian sporketnya nih di dalam, nanti kita lepas, kita buka ya, nanti agar terlihat di sini ada baling-baling di dalam. Itu yang menyebabkan suaranya begitu kita gas dia menggelitik karena tidak bisa full untuk pergerakan baling-baling yang di dalam. Dia seharusnya mainnya itu seperti ini, digerakkan dengan oli yang mengatur itu palep atau sensor OCP yang di sini. Nah, ini juga kalau mengalami kotor juga bisa mengakibatkan starter pagi saat kita start cegreng krek. Nah, seperti itu. Bisa juga diperiksa di bagian ini, terlihat sangat kotor sekali. Untuk bagian olinya nih, memang olinya sepertinya jarang diganti. Ini mengakibatkan menumpuk kerak-kerak seperti ini ya teman-teman. Atau ini mungkin olinya yang model 5.000 atau 10.000 km baru diganti. Ini menyebabkan kerak seperti ini. Karena sampai telat oli ya. Nah, jadi ini kita mau bongkar dulu untuk bagian sporketnya. Ini kebetulan sudah kita kendorkan. Kalau misalnya teman-teman susah untuk mengendorkan ini, bisa gunakan ragum atau bais. Lalu kita buka bagian baut L yang di sini. Ini kita sudah kendorkan tadi, tinggal kita lepas agar lebih cepat ya teman-teman. Kita sudah kendorkan. Jadi untuk suara, karena ini untuk mesinnya waktu langsam tuh sangat halus, suaranya sangat halus sekali, tidak ada suara sedikit pun. Tapi sesekali dia ada mau menimbulkan suara kata pemiliknya seperti tok 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 seperti itu. Nanti kadang-kadang hilang, kadang-kadang tok 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 seperti itu, kadang hilang. Nah, itu knockingnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk keluhannya yang awal dibilang pemiliknya begitu kita akselerasi atau jalan, ini mobilnya matic, begitu kita masukkan dia jalan di gigi 1 tidak ada bantingan klep, begitu gigi 2 tidak ada, begitu mau kita masuk ke 3 tapi kita tahan sedikit karena ada macet misalnya. Jadi begitu kita gas lagi kembali, dia terjadi banting krrrr, seperti itu. Nah, setiap kali kita gas terus dia akan timbul suara seperti itu, krrrr, krrrr, tidak ada henti-hentinya, suara terus timbul. Nanti kalau kita tahan sedikit gasnya, kita ayun lagi, baru dia mau normal atau tidak ada suara bantingannya. Nah, tadi kita sudah ukur untuk celah-celah klepnya semua, kita periksa di bagian lifternya untuk kerenggangannya tidak terlalu menyebabkan suara klep yang longgar. Di situ semua 0,30 dan ada yang 0,25 dan ada yang 0,40 dan itu masih bisa ditoleransi ya. Jadi kemungkinan penyebabnya tidak dari situ. Jadi kita periksa di bagian sporketnya nih. Lalu kita bongkar untuk sporketnya ya. Ini kalau misalnya teman-teman ragu atau itu ya, kita buatkan di sini tanda, buatkan tanda yang tidak mudah hilang, seperti kita baret sedikit agar saat pemasangan nanti tidak kebingungan. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin mengerjakannya seperti ini. Ini kita buat tanda di sini, baret ya, kita baretkan seperti ini, gunakan pisau atau apa ya, yang penting tidak hilang waktu kita cuci. Nah, seperti ini. Jadi nanti pemasangannya harus pas di bagian sini juga. Nah, karena di sini ada 2 lapis, di sini juga kita buatkan tandanya juga. Nah, seperti ini.
Nah, baru kita bisa melepasnya. Nah, ini terlihat ya teman-teman, bagian dalamnya sangat kotor sekali. Ini kita mau buka lagi. Nah, untuk klipnya, untuk springnya ya, ini kita lepasin dulu untuk, nah ini ya. Nah, ini terlihat sangat kotor. Ini kita lepasin dulu nanti biar tidak berserak ya. Di sini terlihat batas untuk putarannya hanya sampai di sini. Sampai di sini, tidak bisa full ke kanan dan ke kiri, tidak bisa full karena kotor di bagian pinggir-pinggirnya nih. Nah, ini nanti kita bersihkan semua, dalamnya juga kita bersihkan agar tidak ada kebocoran oli. Ini semua kita bersihkan dulu, kita cuci dulu. Oke, kita lanjut. Untuk bongkarannya kita bongkar terus saja seperti ini. Kita lepasin semua. Untuk sporketnya, untuk baling-balingnya ini kita lepasin semua, kita cuciin. Tapi awas ada yang hilang ya, karena ini barangnya kecil-kecil. Nah, setelah itu kita cuci dulu, kita bersihkan kerak-keraknya. Di sini juga terlihat teman-teman tumpukan tanah, tumpukan kerak seperti ini. Ini kita kis ya, seperti ini ya, ini akan terlihat ya. Jadi dia tidak bisa mentok karena terlalu kotor. Nah tuh kerak-keraknya ya, bagian pinggir. Nah, oke, kita cuci dulu bersih, baru nanti kita lakukan perakitan dan pemasangannya.